Halo, selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus banget ke bab 11 ya. Judulnya Kekayaan Batin Anda dari materi yang Anda bagikan. Betul. Misi kita nih mau coba gali gimana sih hubungan kita sama diri sendiri, nilai-nilai internal kita, itu bisa jadi ya aset terbesar kita. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari cerita yang cukup ikonik ya, soal Prince dan Rolling Stones. Iya, cerita itu pas banget. Inti bab ini kan memang gitu ya, bahwa perubahan di luar itu seringkali akarnya dari dalam. Dari pergeseran internal. Bukan cuma soal positive thinking aja loh, tapi lebih ke mengenali, terus mengelola apa yang bab ini sebut kekayaan batin kita. Sumber daya internal. Oke. Nah, kita lihat nanti gimana bab ini kasih cara-cara praktisnya. Oke. Cerita Prince dulu nih. Jadi dia kan dapat kesempatan emas ya, jadi pembuka konser Rolling Stones. Wah, gede banget itu. Tapi ternyata... Ditolak ya sama penontonnya? Iya, dicemooh habis-habisan. Dilempari barang pula. Katanya sih gara-gara pakaiannya waktu itu. Cuma pakai jas hujan sama celana dalam bikini hitam, cukup provokatif ya saat itu. Nah, tapi yang menarik itu, respons Prince kan, itu yang disorot di bab ini. Dia nggak terus berusaha menyesuaikan diri biar diterima gitu. Malah sebaliknya ya. Justru itu, dia bikin keputusan tegas, udah, nggak mau lagi jadi pembuka buat siapapun. Dia pilih setia sama ekspresi uniknya dia, walaupun, yaitu, ditolak keras. Ini nih yang nangkap esensi pesan bab 11, kekuatan yang muncul pas kita berani menghargai, berani nunjukin keunikan kita. Hadiah kita itu loh. Nggak peduli orang setuju atau enggak. Iya. Jadi bab ini kayak mau bilang kalau kita semua, Anda juga, punya hadiah unik semacam itu ya. Terus gimana caranya kita bisa sekuat Prince gitu, menghadapi penolakan atau omongan orang. Ada petunjuknya nggak di bab ini? Pertanyaan bagus itu. Nah, bab ini menekankan banget pentingnya kita belajar merespons. Secara sadar ya, bukan cuma bereaksi impulsif. Bedanya apa tuh? Merespon sama bereaksi. Reaksi itu kan otomatis ya. Seringnya malah bikin kita kejebak pola lama yang nggak oke. Contohnya di buku ini. Orang diet yang beratnya naik turun terus, yoyo gitu. Oh iya. Atau pemenang lotre yang akhirnya bangkrut lagi. Nah, itu dia. Tindakan luarnya aja nggak cukup ternyata. Perubahan yang beneran awet itu, kata bab ini, butuh pergeseran di dalam, di pola pikir kita, di respons emosi kita. Oke, jadi kuncinya mengubah kondisi internal dulu ya. Nah, untuk membangun kekayaan batin ini, bab 11 kan kasih beberapa alat atau pendekatan praktis gitu. Apa aja tuh yang paling penting? Iya, ada beberapa alat ya, bisa kita kelompokkan mungkin. Pertama ada yang buat melatih pikiran dan koneksi batin. Oke, contohnya? 1. Meditasi. Ini dijelasin sebagai cara buat nenangin pikiran liar kita. Supaya bisa nyambung sama diri kita yang lebih dalam, sama apa yang disebut kecerdasan universal. Kecerdasan universal, maksudnya gimana tuh? Ya, semacam kesadaran atau energi tak terbatas gitu ya, yang jadi sumber segalanya. Termasuk diri kita. Meditasi ini bantu kita nyadar koneksi itu. Gitu kira-kira penjelasannya. Oke. Terus selain meditasi? Kedua, afirmasi. Tapi bukan cuma ngomong positif aja ya. Ini lebih ke alat buat memprogram ulang keyakinan kita. Caranya, pilih kalimat positif yang benar-benar kita rasain emosinya. Terus diulang-ulang terus, biar nancep di alam bawah sadar. Oh gitu ya. Jadi harus ada rasanya, nggak cuma di mulut. Betul. Itu kuncinya menurut bab ini. Harus dirasain. Menarik. Jadi fokusnya di pikiran dan koneksi batinnya. Terus apa ada juga soal sikap atau tindakan sehari-hari gitu? Ada beberapa sikap dan tindakan kunci yang ditekankan juga. Apa aja tuh? Pertama, kesabaran. Di dunia yang serba ngebut ini, melatih sabar itu penting buat menciptakan ruang batin yang tenang. Biar bisa nikmatin proses hidup juga kan? Iya sih, susah tapi penting ya. Yang kita keluarin dengan ikhlas, bakal balik lagi dalam bentuk lain. Wah, dalam juga ya. Oke, terus? Terus ada lagi, ringan hati. Maksudnya nggak gampang tersinggung, nggak baperan lah istilahnya. Sama merayakan.
Jadi kita perlu apresiasi pencapaian kita, sekecil apapun itu, biar semangat terus. Oke, ringan hati, merayakan. Ada lagi? Satu lagi yang penting banget, memaafkan. Wah, ini digambarin kuat banget, kayak membuang sampah emosional. Waduh, Iya, jadi melepas dendam, sakit hati masa lalu itu dianggap penting banget buat membebaskan energi kita, biar nggak jadi beban. Malah disebutin juga kisah Louise Hay yang percaya kalau memaafkan dan cinta diri itu bantu dia sembuh dari kanker. wow, luar biasa ya dampaknya. Jadi kalau dilihat polanya, semua alat ini, meditasi, afirmasi, sabar, memberi, memaafkan, arahnya ke pengelolaan kondisi internal kita ya. Tepat sekali. Itu benang merahnya. Mengolah kekayaan batin ini, pakai cara-cara tadi, itu bukan cuma biar kita merasa lebih baik aja. Tapi ini langkah fundamental Fundamental buat apa? buat mengubah realitas luar kita. Dengan mengubah kondisi internal kita yaitu pola pikir, frekuensi energi, cara kita merespons, kita secara aktif ikut ngebentuk realitas kita. Jadi, kekayaan sejati itu, menurut sumber ini, dibangun dari dalam keluar. Gitu intinya. Oke, jadi jelas ya kesimpulannya dari bab 11 ini, fokus utama kita sebaiknya ya ke kondisi batin kita sendiri. Gimana kita menghargai diri, mengelola pikiran dan emosi, dan milih respons kita terhadap dunia. Itulah sumber daya kita yang paling berharga, kekayaan sejati kita. Benar. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Pertanyaan ini diambil dari gagasan inti bab ini. Kalau memang benar Anda ini, seperti kata sumber ini adalah kecerdasan universal yang mencari ekspresi melalui diri Anda, kira-kira apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini untuk lebih menghormati dan mengekspresikan keunikan Anda itu? Nggak peduli deh apa kata orang lain. Coba pikirkan satu langkah kecil aja. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 11 ini bisa memberi inspirasi ya buat Anda. Sampai jumpa.